keempat akan membawakan best practice atau praktik baik kelompok kami hari ini di pagi yang cukup sejuk ini ya cuacanya. Kalau kemarin panas metereng, hari ini seduh sekali. Ya, mungkin karena hari ini Pak Sanjaya nggak nabung jadinya sedih. Atau anak-anak pada nggak ada yang nabung hari ini ya Pak? Oke baik, langsung saja untuk talkshow hari ini dari kelompok 4 saya sudah membawa beberapa pasukan ya. Ada siapa yang pertama? Oke, bisa disebutkan nama dan hobinya dan dari SD mana Bapak? Silakan. Berdiri Bapak, berdiri. Berkelihatan. Baik, nama saya Baik Farhan dari SDN juga Mulia. Hobi saya jalan kaki. Oh, terima kasih. Sungguh di luar dulu ya hobinya ya. Berikutnya Ibu. Pura-puranya silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tati. Saya bekerja di SDN Curug Manis, Kecamatan Curug. Terima kasih. Ya, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurtika Restiani. Saya mengajar di SDN Tinggal 1. Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru yang ada di depan ya. Untuk talkshow ini kita akan membagi 2 sesi. Yang pertama yaitu sesi mempraktikkan semua aksi praktik baiknya, dan sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab perwakilan dari kelompok ya. Oke, kita mulai. Yang pertama mungkin akan disampaikan oleh Pak Baik terlebih dahulu. Silakan Pak Baik. Baik, terima kasih. Silakan. Oh, mana nih? Oke ini aja ya. Kita nggak ngobrol soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membagi best praktik yang sudah saya kerjakan di sekolah. Itu judulnya keseimbangan tentang ekosistem pelajaran IPA di kelas 4. Tujuan refleksi yang saya ambil itu meningkatkan pemahaman murid terhadap mata pelajaran IPA tentang ekosistem yang harmonis. Situasinya, siswa kelas 4 perlu bimbingan khusus untuk memahami konsep abstrak seperti keseimbangan ekosistem dan lebih cepat memahami melalui kegiatan praktik langsung daripada hanya mendengarkan penjelasan. Tantangannya, mengubah konsep abstrak menjadi konseptual, meningkatkan keterlibatan dan penalaran kritis, memfasilitasi beragam gaya belajar, dan manajemen waktu. Aksinya adalah guru menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan metode problem based learning atau PBL dengan tema isi investigasi detektif lingkungan. Dan di sini saya menggunakan sintaks PBL, yaitu orientasi yang konseptual. Aktivitas kuncinya adalah guru menampilkan gambar taman sekolah dan kemudian gambar kontras sungai yang tercemar untuk memancing rasa penasaran dan menghubungkan konsep biotik dan abiotik dengan masalah nyata. Strategi diferensiasinya adalah diferensiasi konten visual, yaitu menggunakan gambar, video singkat sungai tercemar dan field focus technology. Organisasi penyelidikan siswa dibagi menjadi tim detektif lingkungan atau kolaborasi dan menerima map misi atau LKPD yang berisi studi kasus inti misteri Sungai Makmur. Dan strateginya mengorganisir siswa dalam kelompok untuk diskusi dan berbagi peran. Lanjut. Dan refleksinya, implementasi metode PBL dengan diferensiasi produk menunjukkan hasil yang sangat positif. Dan ini pencapaian tujuan pembelajaran. Siswa mampu menganalisis C4, hubungan sebab akibat antara perubahan komponen biotik, yaitu air kotor, oksigen yang berkurang, dan dampaknya pada komponen biotik. Itu ada yang mati, ada gatal-gatal, dan sebagainya. Dengan logis, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
Keterlibatan dan motivasi, format misi detektif ini membuat siswa termotivasi dan proses belajar menjadi menggembirakan. Pemberian pilihan produk yaitu diagram peta pikiran dan poster. Meningkatkan kreativitas dan memungkinkan setiap siswa untuk kemampuan terbaiknya. Penguatan profil belajar Pancasila, kegiatan kolaborasi, diskusi, dan aksi nyata menjaga lingkungan sekolah berhasil menumbuhkan dimensi kolaborasi, penalaran kritis, dan keluargaan pada diri siswa. Selanjutnya, dan kesimpulannya adalah pembelajaran mendalami IPA yang dikemas dalam studi kasus bagian ini. Produk merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan analisis siswa kelas 4, sekaligus menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap intuisi lingkungan. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak ini ya. Alhamdulillah sudah lega ya Pak ya. Dari tadi itu pengen cepet-cepet maju. Oke, berikutnya mau Bu Vika dulu. Oke, Bu Vika dulu, silakan Bu Vika ya. Nanti Bu, biasanya yang paling muda ditaruhnya terakhir. Manggo. Oke, silakan Bu Vika, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Nela. Teman-teman semuanya, izin untuk memaparkan hasil praktik baik pembelajaran mendalam yang saya lakukan di SDN 31 kelas 4. Mata pelajarannya mata pelajaran matematika. Judul atau tujuannya meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan matematika kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman kelas 4B terdiri dari 38 siswa dengan kepribadian yang beragam. Perbedaan perhatian mempengaruhi cara belajar dan cara siswa menyerap materi pelajaran yang diajarkan. Untuk situasinya, di kelas itu yang menjadi latar belakang itu satu, siswa kurang memahami keterkaitan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi ini yang saya praktekkan itu adalah bilangan desimal. Bilangan desimal, kadang anak-anak itu tidak tahu emang desimal itu nanti gunanya untuk apa gitu. Karena anak-anak kan taunya tambahan, pengurangan kayak gitu. Dua, siswa pasif di kelas dan menunggu arahan dari guru sehingga tidak berani mencoba. Anak itu kadang kalau misalnya kita kasih tugas untuk praktek atau untuk melakukan sesuatu itu sudah kita kasih instruksi, tapi tetap aja anak-anak itu tidak paham apa yang dilakukannya. Jadi harus satu-satu. Kadang udah tahu juga anak-anak tuh takut melakukannya, takut salah kayak gitu. Yang ketiga, guru ingin menciptakan pembelajaran yang bermakna, kesadaran dan menggembirakan dengan pendekatan aktif serta berbasis pengalaman langsung. Saat guru kurang memfasilitasi siswa dalam pembelajaran, ingin fokus belajar hanya pada hasil akhir bukan proses pembelajaran. Lanjut. Tantangannya, satu, guru kesulitan untuk mengkondisikan dan melibatkan siswa dalam pembelajaran. Kebetulan di sekolah saya di kelas tuh anak-anak itu yang lebih aktif itu kan laki-laki ya. Yang perempuan tuh diem banget, diemnya tuh diem banget gitu ya. Diem banget, tapi yang laki-laki tuh aktif. Cuman aktifnya tuh kadang ngomongnya tuh omong doang, jadi kayak asal-asalan ngomongnya. Jadi kadang-kadang tuh untuk mengkondisikan anak tuh yang satu ngomongnya asal, yang satu nanti yang lainnya ketawa. Akhirnya fokus belajar mereka tuh jadi nggak fokus lagi. Yang kedua, guru kesulitan dalam mengubah pola pikir siswa yang hanya berfokus pada hasil belajar tanpa memahami proses pembelajaran. Kadang anak kalau misalnya kita suruh praktek banyak melibatkan anak, kadang di kelas saya terutama tuh anak-anak kadang, Bu, cepetan latihan, kasih soal Bu, nilai Bu, kayak gitu. Jadi anak-anak tuh pengen cepet dinilai, sampai tulisan aja pengen dinilai. Bu, nilai Bu, gitu. Terus yang ketiga, siswa kesulitan beradaptasi dengan pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa. Masih banyak sebagian besar tuh siswa untuk aktif melakukan pembelajaran sendiri itu kayak yang males. Kadang kalau belum nulis itu kayaknya belum belajar. Pengennya nulis, Bu kapan nulisnya? Padahal dari tadi tuh kita tuh udah belajar, tapi anak-anak kalau belum nulis tuh kayaknya belum belajar gitu.
Keempat, dalam proses pembelajaran guru harus meningkatkan bimbingan pada saat pembelajaran, apalagi model yang digunakan menuntut peserta didik untuk belajar berkelompok dan berkolaborasi dengan teman sehingga peserta didik dapat aktif dalam belajar. Lanjut. Aksinya, yang pertama guru memberikan pertanyaan pemantik, kedua meningkatkan keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran, yang ketiga melatih keterampilan sosial dengan bekerja sama dengan kelompoknya, serta melatih budaya mengantri dalam pembelajaran berbelanja soal matematika. Kebetulan di sini saya mengajak siswa itu untuk berbelanja barang diskon karena materi yang saya ajarkan itu kan tentang persen, per 10 dan per 100 dan hubungannya dengan persen. Jadi di sini tuh ada pembelajaran di mana anak itu mengantri untuk berbelanja dan mereka memilih sendiri soal yang akan mereka rubah dari benda persen itu menjadi per 100 atau per 10 atau desimal kayak gitu. Yang keempat, memilih model pembelajaran yang inovatif di mana pembelajaran berfokus pada peserta didik, yaitu model pembelajaran problem based learning. Lanjut Bu. Jadi PBL ini ada beberapa sitar yang dilakukan. Fase pertama, orientasi siswa pada masalah, guru memberikan pertanyaan pemantik dan menjelaskan materi pembelajaran. Pertanyaan pemantik yang saya pakai di sini karena saya berhubungan dengan desimal, yang berhubungan dengan sehari-hari. Saya mengambil contoh kayak tinggi anak 1 dan tinggi anak 2 kan terlihat sama. Tapi kita pasti antara keduanya itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek. Untuk mengetahui hal itu, kita bisa menggunakan desimal, di mana 3 koma, walaupun koma itu beda 1, itu adalah perbedaan untuk membedakan tinggi anak 1 dan 2 kayak gitu. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru memberikan arahan cara mengerjakan LKPD. LKPD dikerjakan 2 orang siswa. Kenapa saya mengambil hanya 2 orang siswa? Menurut saya kalau misalnya matematika itu terlalu banyak anggota kelompok, malahan banyak siswa yang nggak bisa sama sekali ngomong. Tapi kalau misalnya hanya 2 orang, saya pilih yang satu itu anak-anak pintar, maksudnya rata-rata pintar bisa diandalkan, yang satu itu bisa sambil belajar, jadi bisa jadi tutor sebaya kayak gitu. Makanya saya memilih 2 orang siswa saja. Yang fase ketiga, membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Walaupun mereka berdua, tapi saya kelompokkan dalam satu kelompok, jadi mereka tuh bisa saling diskusi antara kelompok 1 dan kelompok 2 yang bisa sama yang tidak bisa gitu. Lanjut Bu. Yang fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi 2 orang saya kasih waktu untuk mempresentasikan hasil LKPD yang mereka kerjakan. Yang fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi setelah selesai, saya memberikan penguatan sedikit tentang LKPD yang mereka kerjakan dan melakukan kuis pada kuisis bersama dengan siswa. Lanjut Bu. Yang terakhir, refleksi. 1, murid tampak lebih antusias dan aktif mengikuti proses pembelajaran karena terlibat langsung sehingga terjadi kolaborasi. Jadi saya lihat anak-anak itu sangat semangat mengantri. Di sini kan ada desimal. Desimal ini saya pakainya timbangan. Jadi ada timbangan digital. Anak-anak itu saya suruh ngambil beras sendiri ke plastik, terus saya batu itu saya ibaratkan telur gitu. Jadi anak-anak menimbang telurnya, menimbang beras yang mereka ambil ke plastiknya. Jadi anak-anak tuh antusias menimbang beras dan batunya itu. Akhirnya anak-anak tuh terlihat aktif dan mengantri gitu, tidak rusuh. Yang kedua, 90% murid dapat menyelesaikan soal pecahan desimal per 10 dan per 100 serta persen. Walaupun ini ada anak yang tidak bisa, tapi hampir 90% anak-anak itu saya melihatnya tuh anak-anak itu berusaha untuk bisa menyelesaikan tugasnya gitu. Dibandingkan kalau kita kasih satu-satu, pasti anak-anak tuh ngelamun dengan soal yang banyak. Kalau ini walaupun sedikit, tapi soal mereka itu mereka yang cari sendiri.
Jadi setiap anak tuh kan nanti pasti beda-beda soalnya. Jadi kecil kemungkinannya untuk mereka itu saling contek menyontek. Yang ketiga, penggunaan media PowerPoint interaktif dan membuat perangkat pembelajaran inovatif menjadi pengalaman baru bagi praktikan itu saya, dan menjadi tantangan tersendiri dalam pembelajaran. Ilmu dan pengetahuan yang didapat menjadikan modal untuk terus mempersiapkan yang terbaik dalam pembelajaran. Jadi dalam praktik baik ini saya juga bisa belajar emang sebenarnya gitu, anak-anak tuh bisa pintar, bisa aktif kalau gurunya itu mempersiapkan dengan perangkat pembelajaran yang sangat baik dan dengan matang gitu. Tapi karena untuk kenyataannya kita kan guru tidak bisa selalu membuat perangkat pembelajaran seperti ini setiap hari ya Pak ya. Jadi paling 1 minggu atau 2 minggu sekali kita bisa membuat pembelajaran aktif dan kreatif seperti ini. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kusika atas pemaparan praktik baiknya yang menurut saya sangat luar biasa ya. Luar biasa. Oke, berikutnya yang terakhir dari kelompok 4 yaitu Bu Sri. Bu Sri yang akan menyampaikan hasil cerita praktik baiknya. Silahkan Bu Sri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya akan membagikan cerita praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas 1 di SDN Curug Manis pada mata pelajaran pendidikan Pancasila tentang makna dan simbol-simbol Pancasila. Jadi fokus bahasanya ini tentang STAR, ya, metode STAR. Fokus bahannya strategi pembelajaran, penggunaan metode inquiry kolaboratif dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Materinya simbol dan sila-sila Pancasila. Metode yang saya gunakan di sini metode STAR. Praktik baik ini disusun menggunakan kerangka STAR ya. Situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan hasil. Next. Ya. Tujuan yang ingin saya capai yaitu meningkatkan partisipasi aktif dan keterlibatan dalam proses belajar. Yang kedua, untuk menumbuhkan keberanian dan keterampilan dalam bertanya dan mengemukakan pendapat. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan kolaborasi dan kerjasama tim. Yang terakhir itu membangun pemahaman yang mendalam melalui pengalaman belajar kontekstual. Situasi yang melandasi ini pembelajaran pendidikan Pancasila itu tentang simbol dan sila-sila Pancasila itu tujuannya untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Namun dalam prakteknya banyak siswa yang hanya menghafal simbol-simbol Pancasilanya saja dan menghafal bunyi Pancasilanya tanpa memahami benar-benar keterkaitannya dengan kehidupan yang nyata. Misalnya untuk sila pertama itu keterkaitannya seperti apa gitu ya, dan selanjutnya. Situasi solusi inquiry kolaboratif ini menjadi penting agar siswa belajar secara aktif, bekerja sama, dan melakukan pengamatan langsung di lingkungan sekolah dan di lingkungan tempat tinggalnya. Seperti misalnya kalau di sekolah, kalau ada temannya yang memerlukan bantuan, apa tindakan yang harus dilakukan gitu ya. Kalau di tempat tinggalnya misalnya ada perayaan hari besar, misalnya Maulid, itu merupakan perayaan untuk agama apa gitu ya. Next. Peran dan tanggung jawab gurunya itu merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan terarah, membimbing proses pengamatan dan diskusi kelompok agar semua siswa aktif, memfasilitasi refleksi dan menyimpulkan hasil pengamatan, menanamkan sikap peduli lingkungan melalui tindakan nyata. Dalam hal ini ada tantangannya yaitu keterbatasan waktu. Kebetulan karena ini dilakukan di kelas 1 dengan jumlah siswa 41 dan hampir belum menguasai baca tulis ya.
Jadi sangat waktunya itu sangat kurang gitu ya dalam ini. Yang kedua itu kemampuan siswa. Kemampuan siswa juga beragam. Ada yang cepat menerima gitu ya. Ada yang juga nanya lagi walaupun sudah berkali-kali dijelaskan gitu ya. Untuk dalam kerja kelompok nih masih ada siswa yang pasif dan kurang terlibat. Sementara kalau siswa yang sudah mampu dia mendominasi. Jadi saya lagi bu, saya yang jawab bu, saya yang bisa gitu ya. Yang selanjutnya itu keterbatasan alat, kekurangan alat bantu seperti replika burung Garuda. Jadi hanya gambarnya aja yang kita lihat gitu. Dan lembar observasi yang cukup. Nice. Tahapan pelaksanaannya yaitu satu persiapan, kita menyiapkan alat, bahan dan RKPD. Yang kedua, mempersiapkan pertanyaan pemantik. Pelaksanaannya dilakukan dengan mengamati, diskusi, dan presentasi. Selanjutnya kita melakukan evaluasi dengan presentasi dan mengerjakan soal. Yang terakhir kita melakukan refleksi dari hasil pembelajaran. Guru mempersiapkan alat dan bahan seperti infokus, LKPD atau lembar pengamatan, dan menentukan lokasi pengamatan di lingkungan sekolah dan tempat tinggalnya. Pertanyaan pemantiknya seperti ingin memberikan pertanyaan pemantik untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan mendorong penyelidikan. Misalnya kita bertanya nih, pernahkah kalian melihat gambar burung Garuda? Nah, di burung Garuda itu ada gambarnya apa aja di dadanya, seperti itu ya. Maka siswa diminta untuk menyebutkan gambar yang dilihat, kemudian mereka menyebutkan juga bunyi dari sila-sila Pancasilanya dan lambang-lambang Pancasilanya. Ini foto kegiatannya saat guru sedang menjelaskan materi. Anak kemudian mendiskusikan, setelah itu dipresentasikan per kelompok. Refleksinya, penerapan metode inquiry kolaboratif terbukti cukup efektif meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Proses pembelajaran di kelas terasa lebih hidup, siswa menjadi lebih aktif, lebih berani mengembangkan pendapat dan menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis serta keterampilan bekerjasama antar siswa. Respon siswa sangat positif. Mereka menyampaikan bahwa mereka senang belajar dengan cara seperti ini karena merasa lebih bebas berpendapat dan bisa menemukan jawabannya sendiri. Meskipun di tahap awal sebagian siswa masih pasif, setelah beberapa kali penerapan mereka mulai terbiasa dan menunjukkan perkembangan positif. Kalau menurut teman sejawat, guru juga mereka menilai strategi yang digunakan relevan dan layak dicoba karena mampu meningkatkan keaktifan siswa tanpa harus meninggalkan esensi materi pelajaran. Faktor keberhasilannya, perencanaan yang matang, dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat ini sangat diperlukan, ketersediaan sumber belajar yang relevan, peran guru sebagai fasilitator yang menuntun proses berpikir siswa. Namun ada juga kendala-kendalanya ya, keterbatasan waktu pembelajaran, perbedaan kemampuan berpikir antar siswa yang menyebabkan beberapa kelompok membutuhkan pendampingan yang lebih intensif, maaf. Refleksi pembelajarannya yaitu pembelajaran yang baik bukan hanya tentang pencapaian hasil akhir, tetapi bagaimana proses berpikir dan interaksi antar siswa terjadi di dalam kelas. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Pak tadi Bu Tati itu sengaja Pak, sengaja biar gak ngantuk maksudnya mau ngomong. Benar itu sebenarnya sengaja Bu ya. Oke.
baik yang sudah dilakukan. Next, berikutnya sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Kita akan pilih pertanyaannya. Tadi kalau satu udah ya. Kurang aja bahasan ini ternyata ya. Oh gitu, oh nggak terima. Oke, berikutnya dari kelompok 3. Oke, silahkan ibu pertanyaannya. Pertanyaannya untuk Ibu Tati, ya. Tantangan yang dihadapi dalam penggunaan metode STAR. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab sama-sama. Oke, silakan Bu Tati, sudah bisa dipahami ya pertanyaannya ya. Oke, silakan Bu Tati dijawab. Iya, terima kasih pada Bu Siti Bahro. Sebenarnya tadi udah saya jelaskan ya, tantangan apa yang saya hadapi dalam menggunakan metode ini. Boleh dilihat lagi bahwa saya menghadapi 4 tantangan. Di antaranya 1 itu keterbatasan waktu, yang kedua itu siswa yang heterogen dalam kemampuannya, terus ada siswa yang cepat memahami dan juga yang masih sangat dan perlu dikasih apa nih suapan lagi gitu. Udah dijelaskan tapi nanya lagi, Bu bagaimana, padahal udah lebih dari 10 kali kita jelaskan. Mungkin itu aja. Luar biasa jawabannya Bu Tati. Kasih tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, acara satu persatu sudah kita lewati dan lalui. Lega ya Bu. Oke, demikian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.